silakan, sangat bersedia. Oke, baik Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak, ini mengenai dilema etika dan rujukan moral. Nah, bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dan Bapak tuh kalau misalnya menangani kasus ngerasa dilema sendiri gitu, kalau tidak membantu Bapak ngerasa kasihan, tapi kalau dibantu juga harus ada sesuatunya gitu. Jadi itu mengandung dilema yang Bapak ambil gitu. Gimana caranya Bapak mengidentifikasi kalau masalah itu tuh seperti itu? Pada prinsipnya kalau mengenai sebuah kasus itu kan kita harus tahu rootnya dulu, akar-akarnya, akar persoalannya. Kalau kita sudah tahu akar persoalannya, maka insya Allah akan ketemu solusinya. Yang penting prinsip-prinsip utamanya harus kita pakai. Prinsip utama contoh amanat undang-undang misalnya, anak wajib untuk belajar, punya hak untuk belajar, itu prinsip utama. Gitu. Kalau variabel anak tidak akan sama, pasti ada yang A sampai Z variabelnya pasti berbeda. Itu fungsinya kita. Maka sekarang dalam pola pengajarannya kita harus fleksibel. Karena di dalam ada fase-fase sekarang itu. Bisa di fase-fase juga kita juga memang harus membuat program diferensiasi. Itulah tadi kalau ada kasus persoalan tadi itu prinsip utamanya. Rootnya apa? Dan kita juga harus menangani secara profesional gitu kan. Karena di sekolah itu punya aturan sekolah juga menuju kepada aturan di atasnya gitu kan. Nah di lapangan itu kita harus banyak membaca situasi dan kondisi. Oleh karena itu teman-teman guru kita harus kenal persis gitu, terhadap subjeknya dan sekaligus objeknya itu. Jangan langsung ambil keputusan tanpa ada langkah-langkah yang bagus yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu prinsipnya. Untuk saat itu kira-kira bagaimana cara Bapak itu bisa mengambil keputusan untuk masalah dilema etika yang menurut Bapak itu benar, terus tapi lawan benar gitu, benar gitu. Masalahnya. Jadi mungkin kayak gini Pak, kayak kemarin kan sebetulnya kayak kasus alam itu Bapak mungkin tahu ya kasusnya. Ya. Artinya dari kami juga guru-guru merasa bahwa alam ini sudah banyak sekali tidak masuk sekolah. Nah mungkin dari kami guru-guru selalu bagaimana kalau misalkan alam ini diberikan apa namanya kayak bisa nggak naik dulu nih gitu. Tapi di sisi lain juga Bapak mungkin merasa bahwa kita juga kasihan sama alam, kita harus diberi kesempatan sebaik-baiknya. Nah mungkin dari saat pengambilan keputusan seperti itu, bagaimana kemarin Bapak akhirnya memilih untuk ayo kita sama-sama bantu alam. Jadi kembali kata saya juga sebagai pimpinan ya, hal yang mendasar dulu. Hal yang mendasar itu mutlak. Yang harus kita lakukan. Undang-undang mengamanatkan setiap anak atau setiap keluarga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kita sudah sadar semua bahwa karakter itu pasti beda. Itu sadar. Nah, disitulah memang tantangan kita. Dan kalau kita bisa merubah dari yang nggak baik menjadi baik, itulah sebut keberhasilan. Tetapi kalau dari yang baik menjadi biasa aja, itu sebetulnya bukan keberhasilan. Memang backgroundnya tidak baik. Maka dari awal saya sudah sering mengatakan dalam rapat, tugas kita adalah mendidik dan mendapatkan. Karena kita
yang punya anak doang, nggak punya anak yang soleh kan gitu misalnya ya, itu nggak tepat ya. Karena itu nah itulah tantangan kita gitu ya. Tapi secara prinsip yang pokok dulu kita berikan. Kalau ada hal yang tidak sesuai gitu ya, nah itulah kita lakukan pembinaan. Kalau tahapan pembinaan sudah dilakukan, punishment itu hanya ada satu ya, kalau di sekolah itu tidak naik, naik dan tidak naik, gitu kan punishmentnya ya. Soal dia dikeluarkan dari sekolah itu tidak bisa. Siapapun kepala sekolah tidak bisa. Ada yang bisa dilakukan dengan salah satu dia mengundurkan diri, bersifat mengundurkan diri. Kita tawarkan ke orang tuanya. Karena kita sudah memberikan solusi kepada orang tua, maka orang tua bersikap. Atau dengan kata lain, pengunduran diri itu tidak berarti dia berhenti. Itu prinsipnya, prinsip kepala sekolah seperti itu. Jangan sampai dia keluarkan tidak melanjutkan, salah itu. Itu yang salah justru, bukan yang benar. Nah, makanya tadi mengundurkan diri untuk bisa mutasi belajar di tempat yang lain yang lebih baik, gitu, yang lebih cocok, yang lebih baik, ya anaknya lebih bersemangat, kan gitu ya, kondisinya juga lebih kondusif, menyenangkan dan sebagainya buat anak itu sehingga kesemangatan belajar biar terpulihkan. Dia daripada tempat yang sekarang bisa dialami yang kurang baik gitu. Jadi kita mah nggak usah berpikir macam-macam dalam proses. Lakukan dalam proses. Hasil itu karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Sebab itu dia hasil tidak akan terlepas dari sebuah proses. Jadi kalau prosesnya sudah dilakukan dengan bagus, tahapannya bagus, dari kelas dan penolong fisik, tahu kondisinya dan sebagainya, mimpinya bergerak, bagus dan sebagainya, langkah-langkah tahapan 1-2-nya sudah kita lakukan, komunikasi dengan orang tuanya. Ujungnya ada dua, kalau di sekolah tetap berjalan, ya punishment-nya kita udah tahu semua. Dan kita tegas, selagi gitu lagi terus. Yang sekolah ini sudah melayani secara maksimal gitu. Tapi kalau sekolah belum melaksanakan, dari kita kan sudah berbagi tugas, wali kelas sudah, ini tidak berbagi tugas. Nah, kalau mereka sudah melakukan semuanya, jadi finalisasi itu, ya. Kalau belum akhir tahun, ya resikonya tadi ya. Kalau masih berlaku aturan naik tidak naik, ya akhirnya harusnya dia belajar nambah waktu gitu maksudnya. Karena waktu kita tidak cukup untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Itu namanya. Tapi kayaknya tadi sudah mencakup pertanyaan selanjutnya Pak Ya. tentang langkah-langkah prosedurnya. Tadi Bapak bilang pertama ada komunikasi dulu sama guru-guru ya sebelum kita keputusan, terus ada pembinaan juga, terus komunikasi dengan orang tua, baru terakhir punishment Ya. yang bisa dinaikkan atau dilamputasikan Ya. seperti itu yang tadi Bapak bilang. Terus selanjutnya Pak, kira-kira nih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu kira-kira seperti apa? Jadi gini, saya dari awal sudah menyampaikan ke teman-teman ketika rapat, kontrol anak di semester 1, jangan di semester 2, gitu kan? Ini kan prinsip yang sudah saya sampaikan. Kenapa? Kalau bicara di semester 2, ini kadang seperti orang kehabisan waktu. Anak sudah rada bagus tapi punishment-nya jelek. Padahal dia ujungnya lebih bagus gitu. Nah itu yang kurang tepat. Jadi kalau kita nemukan di semester 1 sudah punya upaya-upaya, terutama di bulan ke-4, ke-5 ya, anak dari kelihatan dari awal ini sudah komunikasi dengan orang tua. Jangan nunggu. Oh dia biar banyak dulu, jangan bisa melangkah. Nah
itu makanya kita butuh wakil-wakil yang saya tugaskan itu bukan hanya wakasnya, termasuk yang saya sekarang itu ya yang kita usahakan masalah itu namanya wali kelas yang punya tugas ya wali kelas itu diantaranya mengetahui secara detail peserta didik kelasnya dari mulai intiknya gitulah ya, termasuk juga apa namanya mungkin lingkungannya lain-lainnya dan sebagainya lah banyak ya apa-apa itu kita harus banyak tahu sehingga kalau dia punya bakat yang baik untuk kita kembangkan gitu, punya minat yang kurang kita dorong, punya minat yang tinggi kita kan gitu maksudnya. Dan kita kadang nggak tahu dia misalnya pernah atau punya bakat apa misalnya olahraga misalnya, nah itu harus tahu. Bila perlu kita, itu fungsi kita mengkomunikasikan juga. Termasuk bila perlu dengan kepala sekolah agar si bakat-bakat anak ini bisa berkembang gitu. Bapak secara ekstrim begini, kadang ke salah satu guru mengenai Pak Jis, tolong bina tuh untuk SM matematik 3 orang. Bila perlu, kalau perlu dibimbel di lembaga bimbel lain, saya bilang siap dorong saya bilang. Gitu maksudnya. Kalau memang nah tuh bagus banget nih, gitu ya. Tahu tidak? Kita punya banyak rekanan di luar. Mau dosennya saya punya, tinggal komunikasikan dosen matematik IPS sehingga anak ini memang berkembang bagus. Tapi itu perlu dilatih, perlu dibimbing. Ya ada, makanya saya sering ingetin kan gini. Tidak ada prajurit yang terlatih. Yang ada itu prajurit yang selalu berlatih. Ya, slogan tentara. Jadi anak ini tidak ada yang disebut yang hebat, yang jago. Yang ada itu yang selalu berupaya belajar, berlatih. Sehingga dia prestasinya kalau prestasi itu adalah sebetulnya abstrak. Dengan kita memberikan pelayanan yang terbaik, itulah prestasinya sebetulnya begitu. Jadi prestasi hasil daripada pelayanan kita gitu, sebetulnya. Pak, selanjutnya diteruskan sama Pak. Ya. Baik Pak, selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah, terus kemudian banyak sekali mungkin kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Kira-kira ketika Bapak mengambil keputusan itu, tantangan apa sih yang Bapak rasakan? Ya, banyak ya tantangan ya. Yang pertama tantangan internal ya. Tantangan internal itu tentu kita harus jaga nama baik alma mater. Ya. Kita nggak mau alma mater kita karena dinasti itu sama sejarah. Jarang banyak kadang-kadang satu persoalan menjas kepada yang lain sebenarnya tidak begitu. Gitu kan, harusnya kita profesional. Tapi itu memang bagian daripada stres itu. Internalnya juga kita harus benahi, kita komunikasi yang bagus. Faktor eksternalnya jelas, gitu kan. Banyak. Jelas yang namanya keputusan yang kurang baik itu atau yang tidak menyenang itu membuat yang diputuskan itu menjadi kurang puas kan gitu ya. Kita bukan bicara puas tidak puas, kita memberikan putusan itu justru ruhnya marwahnya itu sebagai bentuk upaya solusi yang terbaik gitu maksudnya, bukan menjudge ini harus begitu enggak, itulah solusi yang menurut kita yang terbaik. Kalau memang ada solusi yang lebih baik ya kita terima gitu. Atau misalnya ada penguatan ya, contoh misalnya anak ini sudah harusnya
belajar ulang misalnya, tapi karena ada penguatan sehingga diberi kesempatan, sah-sah saja itu, sah-sah saja. Sebatas dia memang mau melaksanakan komitmennya itu. Gitu. Karena tugas kita memberi ruang, gitu. Bukan menutup ruang, salah itu kalau menutup. Nah setelah kita buka ruang, memanfaatkan begitu, ya jangan salahkan aku ya salah, bukan salah guna mengandung dong kan gitu ya, juga begitu. Tapi yang jelas setelah merayakan banyak itu SOP yang jelas. Baik Pak, soal Bapak memecahkan kasus-kasus tersebut atau mengambil keputusan, ada tidak sih jadwal yang Bapak khususkan begitu? Atau apakah ketika ada kasus ya Bapak sebisa mungkin menyelesaikannya langsung pada saat itu, atau memang ternyata ada penjadwalan tersendiri? Kalau jadwal mungkin ya namanya evaluasi itu ya, evaluasi itu bisa dua atau dua sehari evaluasi itu. Tapi terhadap kasus-kasus itu kan tentu kita apa namanya, kita itu mendengar dan menampung ya, mendengar dan menampung. Tapi kita harus jelas, jangan hanya mendengar. Jadi kalau saya bilang tahu itu dalam bahasa hukum tidak hanya mendengar, kita harus melaksanakan dan melihat dan melaksanakan. Itu kalau saya ditanya oleh aparat ya apa tertentu bahasa tahu itu gitu. Jadi kita harus memang jangan bayang-bayang dalam sebuah persoalan yang harus tahu. Ya makanya kalau udah tahu kan kita tahu langkahnya. Ini sumbernya dari siapa, kita klarifikasi. Dan sampai nanti ya namanya mendengar salah satu ini baik, ini begini, nggak akan ketemu itu, gitu kan. Makanya disitulah kita pentingnya klarifikasi sehingga akan terminimalkan itu kan gitu ya resiko tadi baik. Contoh nih, secara umumnya persoalan musola. Contoh, musola ini bukan hal yang ini ya, kelihatannya biasa-biasa aja sunnah musola. Saya masuk ke sini kok setiap orang kayak bisa melakukan. Ya betul ya, saya harus satu pintu. Gitu loh. Dengan kayak buat satu pintu, karena itu ranah komite, yang komite saya bentuk bendahara juga, nggak ada tuh bahasa-bahasa macam-macam. Nggak ada tuh dengar Pak Agus ngambil duitnya. Itu duit bukan karena saya nyumbang bisa, ngambil nggak bisa. Yang ngamutin ada, yang dari bawahnya ada, yang pelaksananya ada, gitu maksudnya. Itu yang tugas kita. Baik Pak, kalau selama Bapak mengambil keputusan itu ada tidak sih orang yang membantu Bapak mempermudah atau bersama-sama, orang yang mungkin paling Bapak dengarkan atau yang paling mempermudah ketika Bapak mengambil keputusan, umpama seperti misalnya itu kah, atau dari lokasek Bapak juga ternyata enak nih buat diajak mengambil keputusan dan lain sebagainya. Kira-kira siapa itu Pak? Jadi kalau dalam organisasi itu partner kita ya, yang bukan bawahan juga bukan atasan itu komite gitu. Dan memang komite itu kita yang cari yang terbaik, artinya yang peduli terhadap atau pendidikan itu kan. Kalau mengerti tentang pendidikan, tentu apa yang kita sampaikan nanti yang kami sampaikan kalau itu kan bukan kepentingan Agus
mengurus safitrinya gitu, Iya. bukan, tapi baik kepala sekolah untuk kepentingan lembaga gitu maksudnya. Ini ada kepentingan tadi jadi untuk kepentingan lembaga, sehingga komite terus kaset sebenarnya Pak Maman makanya dari awal saya bilang apa, saya beri ya, kayak namanya mungkin saja sudah disampaikan oleh kepala sekolah sebelumnya, tapi saya sedikit mengarahkan karena tugas Bapak sebagai kepala sekolah pernah menyampaikan gitu maksudnya, bahwa menyusun RKS itu harus dari bawah. Makanya dalam rapat di dalam proses sampaikan gitu. Maka Bapak Ibu, apabila ada yang menurut Ibu Bapak perlu ya untuk daya dukung atau penunjang kegiatan sekolah yang lebih baik, sampaikan. Gitu. Catat, sampaikan. Langkahnya silakan sampaikan ke dia kaset bidang masing-masing. Kalau siswa ada kasih nanti ujungnya nanti ke sarana juga itu sarana dan kurikulum. Oleh karena itu sarana dan kurikulum kami masukkan sebagai tim pengelola BOS gitu. Jadi dia masukkan perlu apa sih dari ini. Nah, masuknya anggaran itu sebenarnya masukkan dari teman-teman kita itu, sehingga dan itu nyata ada kalau kita diprogramkan itu, berarti ada barangnya gitu, sehingga nah itulah membangun kondisivitas itu dari dalam dulu, gitu, membangun kelas dari dalam. Jadi istilah pepatah itu ya, pedagang itu ributnya berpedagang itu loh maksudnya. Yang buat kita rame ya kadang-kadang yang dari baik menjadi nggak baik, yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu, itu biasanya bocornya dari dalam. Gitu loh maksudnya. Iya betul. Akibat ketidakpuasan. Yang kadang-kadang ketidakpuasannya tidak tersampaikan dan tidak terkomunikasikan. Nah itu salah juga. Dia tahu persoalan, dia tahu orang mikirnya bagaimana, kemudian konkretnya bagaimana. Nah itu makanya kalau nanti persoalan itu mendingan kita komunikasi. Dia tahu persis langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan itu punya maksud itu. Gitu. Baik Pak, mungkin terakhir Ya. pertanyaan apa ya, pengalaman atau pelajaran apa sih yang bisa Bapak ambil dari semua pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan? Ya. Jadi kita itu kalau ingin mengambil sebuah keputusan kembali kepada tugas kita, jadi tupoksi kita. Tupoksi kepala sekolah itu dulu dikenal dengan Masri. Kalau sekarang itu cuma ada 3 ya, sebagai penyelenggara dan itu sudah peserta yang terus kita disederhanakan. Ministerialnya ini dulu Masri itu isinya tuh banyak tuh, gitu ya. Dan tugas kita itu. Nah, termasuk di sekolah ini fungsi kita kepala sekolah itu mendorong tugas pokoknya. Jadi mohon maaf kenapa dari PMM kemarin yang isi ya, yang isi kegiatan saya sering panggil karena ada tugas pokok kita gitu, yang jangan ditinggalkan dalam PMM itu gitu. Jadi saya sering panggil, bukan kita nggak meribet Anda dapat 10 sertifikat di bulan ini, enggak, bukan nggak meribet. Tapi dengan Anda dapat 10 sertifikat lalu Anda tidak pokoknya tertinggal, ditinggalkan, itu nggak benar. Nah penilaian itu adanya di tugas pokok. Jadi ada 2, biar kinerja itu yang inti itu, ya yang utamanya tadi, ya kan pelaksanaan tugas pokok tadi, yang keduanya melihat perilaku itu tugas. Terlihat inti ya pimpinan kepada bawahan gitu ya.
Kalau ada kegiatan lain, kegiatan yang bagus, itulah bahan pertimbangan ya. Itu untuk nilai tambah gitu. Yang jelas tugas pokoknya, tupoksi utamanya selesai. Ya, nah dalam hal prinsip pegawai, tolong administrasi jangan ditinggalkan, gitu loh. Nah makanya sekarang sistem baik PMM ataupun EGIN itu tiap bulan kita laporkan dokumentasinya untuk kita supervisi, kita upload gitu loh. Gitu, monitoring kita akan lihat nih laporan bulanan tiket gitu loh. Kan bapak kan ya, coba laporan bulanan tiket gitu loh ya kan itu. Jadi intinya itu fokus Pak ya. Jadi itu kembali kepada tugas kita. Jadi kalau kita keluar dari track tugas pokok kita itu yang nggak boleh. Gitu. Nah kecuali dalam posisi darurat beda lagi, karena kalau darurat ya, gitu kan. Posisi darurat mungkin hukumnya darurat ya, beda lagi. Orang darurat makan gitu, orang rumah kebakaran misalnya kan, jangan masuk nunggu orang yang punya dulu. Ya janganlah, ya darurat dobrak aja siram cepat gitu loh maksudnya. Gitu itu konteksnya tidak, ya artinya ada yang memang itu etika juga, cuman etika yang kelas lain itu gitu maksudnya. Gitu ya. Tidak berarti itu tidak beretika, itu etika itu kelas lain dalam konteks lain kan gitu ya. Gitu maksudnya. Baik Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di wawancara oleh kami. Mungkin pertanyaan juga sudah selesai. Kalau begitu terima kasih banyak. Silakan tutup Assalamualaikum. Ya sama-sama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Semua ya, yang jelas kita harus punya motivasi, punya tujuan yang dan punya niat yang lebih baik, semangat yang lebih baik. Karena yang terbaik yang harus kita lakukan salah satunya adalah memberikan semangat diri kita gitu kan, untuk melakukan yang lebih baik dari kita. Jangan melihat itu mah dan itu juga begini ya itu ya. Saya kalau ngomong macam banyak lah tapi kan ya. Tapi dan itulah mungkin ya diantaranya soal kalau mau dibawa ke marah-marah di tiap hari ya momennya memang punya peluang marah-marah juga kan gitu ya, tapi ya yang jelas kita punya niat yang lebih baik untuk melakukan yang terbaik gitu kan bersama-sama. Karena itu organisasi dan gitu kan, organisasi itu adalah kumpulan bersama orang-orang kita yang kerjasama dalam rangka berbagai tujuan yang kita bersama. Dan sekolah SMA itu salah satu tujuan adalah ya, jadi kalau kita lihat piramida intinya adalah setelah ini bagaimana mengangkat usaha ini untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Gitu. Dan kalau ada faktor eksternal, dia bekerja, dia menikah dulu, itu monggo saja. Tapi sekolah tetap sebagai SMA ya, SMA untuk dapat pengantar, untuk dapat melanjutkan itulah ya, itu yang kita keluarkan di dalam program. Terima kasih banyak Pak. Bu Eli. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya nih. Ya, mana nih, mana? Ya, Ibu saya dari SMA Pabuaran. Fisika ya Bu ya. Ibu boleh perkenalkan diri? Iya. Saya Eli Mulyawati, Kepala SMA Negeri 8 Pandeglang.
itu mungkin ya perkenalannya ya. Iya, oke. Baik Bu, jadi saya kesini bermaksud untuk wawancara nih Bu. Kebetulan Ibu bersedia, alhamdulillah. Untuk tugas CGP saya Bu mengenai dilema etika dan rujukan moral. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan, semoga Ibu berkenan untuk menjawabnya ya Bu. Nah, pertanyaan pertama, selama ini Bu, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan menurut Ibu tuh dilema etika atau rujukan moral gitu. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah itu tuh masuknya ke dilema etika atau ke rujukan moral? Salah satu nggak apa-apa Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita harus bisa membedakan dulu apa dilema etika dan rujukan moral kan. Ya. Jadi kalau dilema etika itu terdapat dua nilai kebaikan ya, yang bertentangan atau disebut benar dan benar ya. Kalau satu lagi rujukan moral itu berkaitan dan keputusan benar dan salah ya itu. Nah, contoh kasus misalkan ketika kita seorang guru memberikan nilai kepada siswanya, itu kita contoh yang pertama yang dilema etika ya. Sebenarnya ketika guru itu memberikan nilai kepada siswa, kalau dia mau benar-benar real, itu mungkin si siswa itu tidak mencapai nilai KKM ya, tetapi karena ada penilaian secara pribadi atau hati guru tersebut, maka guru itu memberikan nilai yang sesuai dengan KKM gitu ya. Karena mungkin nilai itu juga tidak hanya diambil semata-mata dari hasil ulangan, hasil penilaian sehari-hari, tapi mungkin dia guru itu juga menilai berdasarkan kehadiran, terus sikap dari anak tersebut. Nah, terutama sikap ya, sikap dan kehadiran gitu. Jadi apalagi kita mengajar misalkan di daerah yang bukan di kota besar gitu, anak mau bersekolah aja itu sudah alhamdulillah ya. Jadi nah itu jadi faktor mengapa guru itu memberikan nilai yang tidak sesuai dengan hasil belajar dia, jadi hanya melihat dari yang faktor-faktor lainnya gitu. Istilahnya lah menggunakan hati gitu ya. Nah itu contohnya itu gitu. Akhirnya guru tersebut memberikan nilai yang sesuai dengan KKM gitu. Itu etika moral gitu. Tapi kalau yang satu lagi contohnya bujukan moral. Bujukan moral itu ketika bujukan moral itu ada hubungannya dengan hukum ya. Iya, benar. Ya, ada hubungannya dengan hukum. Jadi kalau kita lakukan itu melanggar hukum gitu. Sebenarnya kita mau membantu misalkan, tapi karena kalau kita membantu hal tersebut itu ininya akibatnya berhadapan dengan hukum, maka hal tersebut tidak kita lakukan. Itu bujukan moral. Kadang kita mendisiplinkan siswa, tapi kita juga tersangkut sama kayak pasal pelindungan anak, seperti itu kan Bu. Jadinya itu memang merupakan bujukan moral gitu. Iya. Contohnya misalkan kasus di sekolah dulu tuh, yaitu yang bisa mengakibatkan berhadapan dengan hukum. Contohnya ada seorang siswa yang dia itu terpengaruh oleh dia tuh jadi sebagai apa sih namanya itu, mengiklankan, mempromosikan judi online misalkan di Instagram misalkan gitu. Kebetulan itunya banyak kan pengikutnya. Nah itu kan pasti berhadapan dengan hukum ya. Iya. Kita juga mau membantu ya tidak bisa apa-apa karena itu berhubungan dengan hukum. Tapi akhirnya selesai karena dengan berbagai alasan bahwa siswa tersebut
setelah 2 bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang itu tidak ini lagi, kemudian sudah berhenti, akhirnya dia hanya cukup wajib lapor dan sekarang sudah selesai, tidak ada masalah apa lagi. Kalau melihat dari background anak itu sebenarnya anaknya baik, cantik, rajin gitu kan ya, sebenarnya kita pengen menolong gitu. Iya, benar. Ya, dengan kondisi orang tua juga ada dia bersedialah dipanggil oleh sekolah, dipanggil oleh kepolisian gitu. Jadi alhamdulillah semuanya selesai gitu. Itu rujukan moral mungkin ya, yang disebut rujukan moral. Ya itu mungkin Bu Orija. Iya Bu, ya, saya lanjut lagi Bu ya, ini ke pertanyaan kedua. Kayaknya saya tertarik nih Bu sama yang tadi Ibu bilang kalau guru itu memberikan nilai, harusnya mah kan kalau sesuai itu nggak KKM ya Bu ya. Tapi karena kita sebagai guru ingin anak itu mendapatkan tujuan nanti lebih baik lagi, ya mau nggak mau kita menilainya nggak dari situ doang gitu Bu ya. Jadi tidak menilai sebenarnya. Nah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus seperti itu tadi Bu? Iya, mengambil keputusannya ya berdasarkan analisis ya. Kita analisis dulu anak tersebut, apakah terutama tadi kembali lagi kita analisis dulu anak itu satu persatu dengan bertanya ke misalkan ke wali kelas, ke guru BK gitu kan ya. Nah, kira-kira anak, karena kan ibu tidak istilahnya mah tidak ada di lapangan kan, jadi hanya berdasarkan laporan dari wali kelas dan guru BK gitu kan ya. Jadi kalau sudah berkali-kali misalkan dia ibu juga kadang menerima laporan itu sering, Bu, anak ini mah gini, anak ini gini. Nah, ya udah kalau sudah tahu ya udah kita tidak bisa menolong gitu kan ya. Ya akhirnya paling juga kita ini kan dipindahkan atau dipindahkan tapi dengan memberikan solusi, sekolahnya dipindah aja ke sini karena kita sudah tidak bisa mendidik lagi. Apalagi di SMA 8 sekarang itu diterapkan sistem poin. Jadi sistem poinnya seperti di Pabuaran, masih di Pabuaran. Sekarang lagi vakum Bu, sistem poinnya belum dilanjut. Iya, sistem poin. Jadi alhamdulillah sih dengan sistem poin itu anak-anak itu lebih disiplin. Ya, dari datang kehadiran di sekolah, terus di bolos juga berkurang gitu kan ya. Terus mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi kembali lagi tadi kita identifikasi dulu si anak itu, misalkan apakah anak itu apa penyebab anak itu misalkan nilainya kecil, ya penyebab anak itu tidak semangat untuk belajar, kita identifikasi dulu. Biasanya sih rata-rata ya kalau di sekolah di pinggir gitu, mereka tuh biasanya orang tua yang broken home ya, kemudian dititipkan di neneknya gitu kan. Nah, kemudian kurangnya pengawasan kan, kalau sekolah kan mengawasinya hanya pas jam sekolah saja, di luar itu kan bukan tanggung jawab sekolah gitu kan. Jadi memang ini adalah salah satu masalah yang ada di sekolah ibu di SMA 8. Jadi faktor yang kurang dari SMA 8 itu adalah dari siswa, bukan dari guru. Kalau guru mah gampang dikasih arahan, kalau guru tuh gampang diaturnya, gampang dikasih arahan ini, gampang dikasih tugas ini, mereka mengerjakan. Nah itu siswa, tapi siswa juga tidak, ini paling ya oknum ya, paling setiap angkatan ada lah, setiap angkatan tuh biasanya ada. Jadi mengidentifikasi berdasarkan data-data dari wali kelas dan guru BK, tambah lagi dari guru-guru pengajar. Guru mapel gitu, biasanya klop antara guru mapel. Kalau si A ini misalkan jarang masuk nih, pasti di guru mapel yang lain juga sama gitu.
Jadi matching lah dengan guru BK dan semuanya. Nah itu tuh yang kita misalkan sudah beberapa kali dilakukan pembinaan gitu ya, terus dipanggil orang tuanya kalau memang misalkan anak itu masih gitu ya apa sih namanya itu tidak bisa mengikuti. Nah paling kita solusinya kalau terutama ya kalau dipindahkan itu terutama yang sikap sih. Sikap. Kalau dia hanya nilainya kurang, dia masih bisa perbaikan ya, perbaikan nilai minta ke guru masing-masing gitu. Kalau sikap itu sudah tidak bisa ditawar lagi gitu, pasti kita pindahkan ke sekolah lain tapi dengan rekomendasi sekolah kita gitu. Jadi saya mah kalau mengeluarkan itu bukan mengeluarkan ya, mengembalikan ke orang tua itu dikasih solusi. Ketika kita sudah tidak bisa membina, sebenarnya guru memang harus bisa membina ya, tapi kan jangankan guru, orang tuanya aja udah nggak bisa gitu. Akhirnya kita ngambil keputusan itu berdasarkan diskusi dengan orang tuanya. Biasanya orang tuanya suka ya udahlah Pak Bu, saya pindahkan aja lah katanya gitu. Berarti itu kan bukan dikeluarkan tetapi dikembalikan atau ditarik kembali oleh si orang tua. Kita kasih solusi nih. Kadang kita daftarkan ke sekolah yang dituju. Biasanya ke swasta. Baik Ibu, itu berarti ini tuh menjawab pertanyaan 2 dan 3 sekaligus ya Bu. Bagaimana pengambilan dan prosedurnya. Tadi Ibu ada Ibu identifikasi dulu, berarti kan yang berperan guru BK, guru wali kelas, sama guru mata pelajarannya. Biasanya sih kalau ini kasusnya rada berat, ibu juga turun gitu. Oh gitu. Iya. Ibu kan sering bolak-balik ke BK juga. Oh gitu. Kalau dengan kepala sekolah rada takut. Rada takut. Ya sih Bu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, menurut Ibu cara efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika itu seperti apa Bu? Karena kan kita menilainya itu benar atau benar, apakah lebih mengedepankan perasaan iya Bu, atau mengedepankan peraturan yang berlaku gitu Bu? Iya. Kalau dilema etika. Nah, tadi Ibu kan kasih contoh ya, seperti pengisian kinerja BKN tadi ya. Nah, dalam pengisian kinerja BKN itu, ketika Ibu memberikan sosialisasi mengenai kinerja BKN, karena Ibu di awal bulan Desember sama Januari itu memberikan sosialisasi kepada guru-guru ya, caranya seperti apa, karena mereka juga kan BKN itu RHK harus mengintervensi dari RHK kepala sekolah. Nah udah itu contohnya seperti itu, kita sebelum melakukan penilaian atau melakukan penilaian, Ibu ini memberikan dulu satu syarat, karena ini BKN itu berhubungan dengan tukin ya, tukin guru, memberikan syarat dulu. Yang pertama misalkan kedisiplinan juga ya, antara administrasi dengan realnya, dengan faktanya mereka di lapangan itu harus sesuai gitu. Ya minimal tidak 100% juga 90% lah gitu ya, jangan sampai sering meninggalkan kelas tanpa alasan gitu. Terus ketika guru tersebut tidak bisa datang ke sekolah, harus izinnya langsung ke kepala sekolah. Terus mereka harus mengikuti seluruh kegiatan yang ada di sekolah, seperti upacara, kegiatan junta, kegiatan semua yang kegiatan misalkan P5 semuanya yang ada di sekolah mereka harus ikut. Ya. Nah jadi beberapa syarat yang Ibu ajukan, kemudian syarat berikutnya apa sih? Administrasi harus rapi. Yang diminta ini. Mereka membuat gitu. Nah, ketika mereka melanggar atau tidak sesuai dengan yang Ibu minta, nah konsekuensinya kata Ibu, Bapak Ibu, nggak apa-apa ya, disesuai ekspektasi nilainya kata Ibu gitu kan. Nah, tetap itu jadi
Jadi sebenarnya saya juga menggunakan hati ya ketika menilai kasihan. Tetapi di samping itu kita menegakkan aturan juga tadi aturannya. Iya. Aturannya juga harus ditegakkan, dilaksanakan juga oleh guru yang bersangkutan. Nah, dengan mereka memenuhi semua aturan, saya gampang kan menilai nilainya di atas ekspektasi semua. Ya. Jadi alhamdulillah sih pas kemarin itu guru-guru semuanya mendapat nilainya di atas ekspektasi. Tapi ya dengan syarat tadi. Iya. Ya, di satu pihak kita pengen membantu, tapi di pihak lain ada aturan yang harus mereka laksanakan. Iya. Ya sih, saya rasa itu efektif ya Bu. Jadi kita memberi, tapi memang mereka juga mengerjakan kewajibannya. Iya, kita tidak semena-mena memberikan nilai mentang-mentang kita itu kasihan gitu ya. Tidak, tapi dengan adanya syarat tadi mereka bekerja keras untuk melaksanakan kewajibannya gitu. Itu kan disiplin juga ya untuk mereka gitu. Iya. Baik Bu, selanjutnya nih tadi udah efektif, sekarang tantangannya nih Bu, kira-kira yang menurut Ibu menjadi tantangan Ibu dalam menjalankan atau mengatasi dilema etika? Kalau tantangan itu biasanya muncul dari guru yang merasa tidak puas biasanya. Kalau yang namanya kepala sekolah udah biasa ya diomongin sama guru. Oh, ini yang mau digibahin. Iya, digibahin dia udah biasa. Tapi karena ibu mah udah biasa ya, jadi ada ketidakpuasan misalkan. Biasanya itu tantangannya. Jadi kalau hanya mereka ngomong di belakang itu bagi ibu mah bukan masalah. Ya paling gitu aja. Oh iya ya. Ada ya, seperti waktu yang kinerja bulan tahun 2023, ibu kan menilai ada guru yang bagus tuh ya. Dia itu secara administrasi bagus, sehari-harinya bagus. Pokoknya, nah ibu, tetapi dia itu P3K baru. Oh iya. Tetapi ibu ngasih nilai di atas ekspektasi. Contoh ya ini ya. Nah, guru-guru yang sudah lama itu ngiri gitu. Nah, itu tantangannya seperti itu. Jadi pada ngomong gitu kan. Tapi kalau bagi ibu itu mah kan ibu bisa jawab kenapa saya menilai di atas ekspektasi. Jadi bukan hanya karena dia senior atau junior gitu, dilihat dari kinerjanya. Kan itu namanya kinerja. Kita lihat kinerjanya, bukan senior atau tidak senior gitu. Nah itu yang ibu jawab ya. Jadi ketika ada yang bertanya seperti itu, kasakusuk, nah itu tantangan sih bagi ibu. Nah tapi alhamdulillah tantangan itu dengan jawaban-jawaban ibu bisa diselesaikan gitu. Nah itu jadi ya makanya kalau ngebahas sekolah kan karena pengambil kebijakan ya, jadi pasti ada yang pro kontra mah pasti ada. Meskipun kita misalkan berjalan di atas koridor yang lurus, tetapi pasti ada aja yang tidak puas, dan sebagai kepala sekolah tidak bisa memuaskan semua orang. Benar Bu. Ya. Tidak akan bisa sampai kapanpun gitu. Jadi ketika ada yang ngomong bisik-bisik, ya udah itu nggak pernah didengar gitu. Nah, itu aja mungkin. Setuju saya Bu. Kalau misalnya gini Bu, dalam penyelesaian kasus dilema etika itu, kira-kira ibu tuh adakah jadwal misalnya hari ini saya mau tanya dulu nih guru BK-nya, atau besok tanya wali kelasnya, atau ibu lebih suka langsung tiba-tiba semuanya dihadirkan terus tanpa ada jadwal gitu? Semuanya dikumpulin, semuanya diselesaikan dalam satu waktu. Iya. Nah, nggak pernah dijadwal. Oh, nggak pernah. Iya, apalagi kalau misalkan ada kasus misalkan ya. Nah, itu langsung. Jadi ibu turun tangan langsung biasanya. Jadi ya Allah, kadang-kadang ya kayak gitu. Kadang ibu kalau pagi suka keliling gitu kan ya. Suka keliling terus nemuin anak yang datang terlambat gitu ya. Nah, jadi kalau untuk penyelesaian itu tidak ada yang namanya dijadwal. Jadi kita spontanitas aja. Ya.
Oke, kira-kira Bu nih ada seseorang nggak yang biasanya mempermudah ibu atau membantu ibu tuh dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika di sekolah? Tentu saja ada. Kan ibu punya tim, ya, itu tim 8 namanya. Tim 8 itu terdiri dari 1 kepala sekolah, 4 wakil kepala sekolah, 1 bendahara dan 1 kepala TU. Nah itu tim ibu ya, tim 8. Jadi ketika ada masalah apa-apa, ibu selalu apapun itu, karena di grup misalkan apapun masalah yang dihadapi oleh sekolah atau sesuatu yang harus ada kegiatan yang akan kita laksanakan, selalu ibu ngajak mereka untuk briefing. Jadi sering sekali ibu briefingnya di ruangan tersebut untuk melakukan briefing. Jadi diminta pendapatnya ibu bapak ini gimana. Jadi ketika mengambil keputusan juga memang ibu yang memutuskan, yang mengambil kebijakan, tapi biasanya berdasarkan masukan-masukan dari guru-guru kan, dari tim tadi. Karena menurut ibu, ketika saya tidak diktator ya, jadi harus menampung aspirasi terutama dari tim kerja sendiri gitu. Jadi ya seperti itu kalau mengambil keputusan, tapi di akhirnya pengambil keputusan tetap ibu. Iya. Gitu. Tapi namanya tim 8 ya Bu Iya, ya? tim 8. Karena tim SMA 8. Iya. Orangnya mah 7. Oh 7. Iya. Tapi namanya tim Tim 8. 8 karena tim SMA 8 Oh. gitu. Ya Neng Orija mah kalau tahu di ruangan ibu Ya. itu ada meja meeting, Maaf. kursinya ada 7. Oh gitu. Ya karena ada 7 orang. Ada 7 orang yang meeting. Iya. Biasanya. Sengaja kursinya ada 7. Oh iya benar. Tapi ada tim 8, namanya tim 8. Bagus itu Bu. Harusnya seperti itu sih ya, emang semuanya dikumpulin gitu ya. Ya, ibu mah sering banget kalau briefing. Ya misalkan besok ada minggu depan tuh kita ada kegiatan nih. Kayak kemarin kedatangan tamu dari BPKAD mau mengadakan sosialisasi. Kebetulan sekolah ibu suka dijadikan tempat aja. Karena punya aula yang besar. Iya benar Bu. Udah tahu kan Iya, awalnya. kemarin lihat Nah, status Ibu. itu jadi dari KCD, dari dinas itu kalau ada pertemuan di Pandeglang mintanya dia sama ibu. Oh. Gitu. Jadi nah selalu persiapan apapun pasti ibu briefing dulu. Kemarin hampir tiap minggu lah ibu briefing tuh, seminggu sekali. Iya. Itu briefing itu. Jadi kadang yang mau rapat, misalkan rapat keseluruhan ya, sebelum rapat ibu briefing dulu dengan ini, kira-kira apa sih masukan yang mau nanti ibu sampaikan. Iya. Selain ibu juga punya catatan ya, jadi ibu ini. Nah, udah, jadi udah fix ini yang mau disampaikan ke guru-guru dan TU dan karyawan gitu kan ya. Jadi nah kemarin ada BPKAD mau ini, jadi kita persiapan, ibu tolong ya ini. Sarpras misalkan siapkan ini. Jadi sudah diarahkan. Jadi ketika ada suatu kegiatan pasti kita ini sudah siap. Sudah siap pokoknya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang udah Ibu sampaikan nih, kira-kira Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Banyak sekali. Banyak sekali pengalaman, menambah satu ya, menambah wawasan ibu mengenai karakteristik dari setiap orang ya. Iya. Kedua, melatih kesabaran. Iya pasti. Iya kan? Melatih kesabaran. Ketiga, kita bisa memanage emosi. Ya, karena ibu udah jadi kepala sekolah jarang marah. Beda ketika jadi guru. Bisa Kenapa tuh Bu? Karena apa? Karena ya tidak, kita kalau guru kan langsung berhadapan dengan siswa itu ya. Kalau siswa lembek, kalau guru itu lembek kepada siswa, pasti siswanya juga ini. Memang sih ibu sangat menerapkan kedisiplinannya sekarang. Namanya anak-anak tahu nggak Neng? Sekolah ibu jadi bilang gini siswa itu, sekarang sekolah jadi kayak penjara.
bilang gitu. Sekarang sekolah jadi jarang. Memang ini disiplin tetap sangat ditegakkan baik kepada siswa dan guru, tapi ibu sekarang harus memanage emosi. Jadi segala sesuatu tidak bisa memakai emosi gitu. Pendekatannya adalah pendekatan dengan antara orang tua dengan anaknya, dengan hati, dengan ucapan-ucapan yang tidak kasar gitu. Ya makanya itu kalau dulu kan aku siswa ibu gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Jadi udah saya pendekatan dengan cara halus saja. Biasanya mereka juga banyak yang siswa-siswa misalkan guru sudah pusing, ibu biasanya ini ikut andil gitu. Karena selama ibu di sana banyak kasus, maksudnya dari siswa ya. Dari siswa ya sama lah kayak gitu, kayak siswa yang kayak tadi judi online tapi akhirnya udah. Terus siswa yang terlibat ini apa sih namanya itu ikut-ikutan, sekarang lagi ngetren siswa tawuran ya. Jadi ya seperti itulah. Nah itu kayak hal-hal yang seperti itu pasti turun tangan. Ada siswa yang melakukan kekerasan misalkan ke temennya, nah itu sampai ada yang diindikan ke polisi, ibu turun. Tapi semuanya udah selesai dengan kekeluargaan tadi gitu. Siswanya dirangkul, orang tuanya juga dikasih ya dipertemukan gitu ya. Akhirnya semuanya selesai. Pokoknya sekarang mah benar-benar lah jadi kepala sekolah mah semuanya, kalau ibu semuanya itu tahu kondisi sekolah dari A sampai Z itu tahu gitu. Semua permasalahan tahu nih. Jadi memang sih capek Neng, jadi kadang pagi ibu keliling gitu, masalah siswa, masalah guru, masalah sarpras dan semuanya lah. Ini terjun gitu. Terjun. Ya, cuma nggak masuk, istilahnya nggak ngajar aja. Iya. Emang lebih berat ya Bu ya. Iya. Jadi kesimpulannya yang seperti tadi, banyak pengalaman yang bisa dipetik ya. Dari keseharian yang ibu temukan, baik dari siswa, dari guru. Ya tadi, 2 melatih kesabaran, 3 bisa memanage emosi. Ibu, katanya sudah cukup Bu pertanyaannya, dan saya rasa semuanya sudah terjawab dengan baik nih sama Ibu. Jadi kalau jadi kepala sekolah juga kayaknya banyak sekali kerjaannya ya Bu, walaupun memang kelihatannya tidak berat, tapi ternyata memang semuanya itu berat. Kalau kita guru Bu melihat kepala sekolah itu ya gitu doang gitu tuh Bu ya maksudnya, tapi ternyata memang banyak pikiran yang semuanya dipikirkan gitu semua. Kalau ibu baru aja datang keluar baru turun dari mobil, udah ada yang nunggu di koridor di depan ruangan laporan ibu. Itu Bu. Ya, ibu mau ada yang menghadap ibu. Ibu mau laporan ini. Ibu ini ada mau menghadap lah, ada mau mengajukan proposal lah atau apa gitu kan. Terus macam-macam, jadi kadang-kadang ya seharian gitu ya. Karena memang semuanya itu nunggu hasil keputusan ibu gitu. Tapi memang sih guru-guru di sana enggak ada ini. Kalau ibu yang waktu dulu jarang kan masuk ruang kepala sekolah ya. Yang terakhir lah, kalau yang Pak Utori karena ibu bendahara yang dulu sering gitu. Kan di sini jarang ya jarang. Kalau ibu mah guru-guru welcome. Jadi nggak asa-asa kayak itu ya. Asa-asa. Welcome aja, kalau ada apa-apa bilang ini. Bahkan ya secara ada misalkan masalah pribadi juga curhat ke ibu. Tapi ya kita jadi kekeluargaannya enak gitu. Akhirnya jadi kan sebagai saya orang tuanya,
tahulah satu-satu si guru itu Seperti apa? sifat karakternya, kondisinya seperti apa tuh tahu. Sebaiknya sih seperti itu Bu ya. Iya. Jadi kepala sekolah ya emang harus kenal semuanya gitu. Iya, udah ini ya, memang si kepala sekolah kan sebagai si pengambil keputusan. Kalau kita tidak mengetahui semuanya dari bawahan kita, itu susah kita untuk menentukan kebijakan ya. Jadi memang capek. Saya dengarnya juga kayaknya berat gitu. Baik Bu, sekian Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Semoga tidak kapok. Mudah-mudahan lulus ya. Amin Bu. CGP-nya Amin. Ibu dorong, Ibu selalu mendukung ke guru-guru, ayo ikut gitu. Yang terutama yang muda-muda ya. Memang di Pandeglang itu banyak sekali guru penggeraknya itu. Dibandingkan ya dengan di Serang itu, di sana banyak banget guru penggeraknya. Jadi sudah di bidang apa sih namanya itu? Ya, yang Ibu bandingkan lah. Dulu kan Ibu nggak kepikir mau jadi guru penggerak ya. Iya. Tapi karena sekarang mah harus setiap ada guru penggerak yang melakukan panggilan dari BGP misalkan, kepala sekolahnya juga harus ikut kan? Iya betul. Nah, karena ya itu akhirnya jadi seperti ini Iya, gitu. bisa tahu. Bahkan waktu bulan kemarin Januari awal Ibu juga ke ini ada pelatihan juga BGP, bukan BGP sih, jadi khusus untuk kepala sekolah ya. Dari ada kepala BGP-nya Pak Sarwones apa? Siapa yang lupa aku? Nah, itu aja. Iya. Itu. Ibu 4 hari di Hotel Marina waktu bulan Januari itu. Ya, Ibu juga mempelajari kan jadi akhirnya gitu. Iya. BGP itu seperti apa, karena banyak guru-guru gitu yang kayak Neng Orija tuh kayaknya udah dua orang yang wawancara. Oh gitu. Iya Bu. Iya. Ini pasti sekarang ada lagi Pak Rizky, Pak Awal itu CGP juga. Baik Bu, kita tutup dulu Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.